Halo semuanya, semangat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Luciana Setianingsih dengan NIM 2018 010140. Saya berasal dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa, Yogyakarta. Di sini, saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Agribisnis yang diampu oleh Ibu Artita Devi Maharani dengan judul Penjelasan Bagan Sistem Agribisnis Terpadu. Mari kita mulai. Sebelum ke topik utama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem agribisnis terpadu. Sistem agribisnis terpadu adalah sistem yang mengkombinasikan berbagai spesies tanaman dan hewan serta penerapan beraneka ragam teknik untuk melindungi lingkungan, juga membantu petani menjaga produktivitas lahan dan meningkatkan pendapatan petani dengan adanya diversifikasi pangan. Baik, kita lanjut ke bagian sistem agribisnis terpadu. Di sini saya menggunakan usaha tani singkong dan usaha kambing. Usaha tani singkong mempunyai limbah produksi berupa batang yang bisa untuk kayu bakar atau ditanam kembali, lalu daun dan kulit untuk sumber pakan kambing. Usaha kambing mempunyai limbah berupa kotoran yang dapat diolah menjadi kompos organik yang bermanfaat untuk pemupukan usaha tani singkong. Untuk hasil pengolahan usaha tani singkong berupa keripik singkong, tepung tapioka, dan bioetanol. Untuk usaha pengolahan usaha kambing berupa daging, susu, dan kerajinan tulang dari kambing. Hasil pengolahan dari usaha tani singkong dan usaha kambing akan dipasarkan sampai ke konsumen. Selanjutnya adalah model agribisnis terpadu akan dikembangkan dengan aspek-aspek yang pertama, peraturan pendirian bisnis. NIB berlaku TDP, API, dan akses kepabean. Pelaku usaha, apapun bentuk perusahaannya, baik berupa usaha perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum, harus memiliki NIB. NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selanjutnya adalah perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV harus didaftarkan di sistem administrasi badan usaha. Selanjutnya adalah perlindungan nama untuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV. Selanjutnya adalah penggunaan izin usaha untuk dilakukan melalui OSS. Aspek kedua adalah aspek keterkaitan kelembagaan. Yang pertama adalah lembaga pasca panen yang berperan penting untuk mempertahankan kualitas hasil pertanian. Yang kedua adalah lembaga pemasaran yang berperan mempromosikan keunggulan agribisnis dan mendistribusikannya sampai ke konsumen. Yang ketiga adalah mitra usaha, berperan agar petani dan mitranya saling mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah lembaga agribisnis, berperan terhadap aksesibilitas petani, terhadap pengembangan sosial ekonomi petani, serta pasar. Aspek yang terakhir adalah aspek keterkaitan kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan harga. Kebijakan harga di Indonesia ditekankan pada tujuan stabilitas harga. Hasil-hasil pertanian dalam keadaan harga-harga umum yang stabil berarti terjadi kestabilan pendapat. Lalu, kebijakan pemasaran. Pengaturan ini meliputi pengaturan distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Selanjutnya adalah kebijakan struktural. Kebijakan struktural untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilikan lahan, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian.
Selanjutnya adalah kebijakan pertanian dan industri. Pertanian memproduksi bahan-bahan makanan pokok dan bahan-bahan mentah yang kemajuan ekonomi dan kenaikan tingkat hidup manusia, permintaannya tidak akan naik seperti pada permintaan atas barang-barang industri. Sekian pemaparan dari bagan sistem agribisnis terpadu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.